Ya. Setelah itu salah satunya adalah alasan atau izin dari pihak istri. Ya. Nah, izinnya itu juga harus jelas, tidak sembarangan. Harus saling legowo lah. Ya, ngomong. Ada komunikasi, ada hak-hak yang memang harus diberikan kepada anak-anak. Stop berasumsi, hindari argumentasi. Jika bingung tanya siapa? Tanya Kiai dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, kembali lagi di konten Tanya Kiai. Bersama saya Aida Nuraida. Dan di episode ke-11 kali ini masih bersama guru kita, Dr. Kiai Haji Samsul Ma'arif. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Kiai? Alhamdulillah baik Mbak Aida. Alhamdulillah. Pada episode ke-11 kali ini, sesuai dengan permintaan dari sahabat setia Tanya Kiai, kita akan membahas mengenai lelaki yang sudah beristri namun mengaku belum beristri supaya lamarannya diterima oleh wanita lain. Nah, Pak Kiai, seiring berkembangnya zaman saat ini sudah semakin canggih Pak Kiai. Kemudian alat komunikasi pun semakin berkembang. Sehingga ada aplikasi yang namanya Facebook, Twitter, Instagram, bahkan sekarang lagi rame TikTok Pak Kiai. Nah, dari media sosial ini mempermudah seseorang untuk mengenal satu sama lain dari jarak jauh Pak Kiai ya. Namun kekurangannya adalah tidak mengetahui seluk-beluk dari orang tersebut gitu Pak Kiai ya. Sehingga itu yang menjadi kekurangannya. Nah, bagaimana Pak Kiai bila ada seorang lelaki mengaku belum beristri supaya lamarannya bisa diterima oleh wanita lain? Apakah itu termaksud dari kinayah talak atau cerai yang tidak terang? Silakan dijawab Pak Kiai. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a wa walah, amma ba'd. Para pemirsa yang kami hormati, terutama bapak-bapak, ibu-ibu, warga Nahdliyin di Jakarta, juga host kita Mbak Aida, ini host baru. Halo kru yang kami hormati. Kalau kita lihat kajian fikih keluarga atau dalam bahasa sekarang populer dengan al-ahwal asy-syakhsiyah. Misalnya kita lihat salah satu kitab fikih yang dikarang oleh Al-Imam Wahbah Az-Zuhaili, Al-Fiqhu Al-Islami wa Adillatuhu, dalam bab nikah itu ada istilah muqaddimah nikah. Jadi pendahuluan nikah itu apa? Maksudnya bukan nikah dalam arti ini hubungan suami istri lalu ada muqaddimahnya, tetapi ada hal-hal yang perlu diperhatikan ketika seseorang itu mau melaksanakan nikah. Salah satunya adalah yaitu kita sebut atau dalam bahasa fikih dengan sebutan khitbah. Kalau bahasa Betawi ya lamaran atau lamaran. Nah, apa tujuannya? Salah satu tujuan lamaran adalah di samping untuk memperkenalkan antara calon suami dan calon istri, ya, juga memperkenalkan biasanya kalau dalam tradisi Jakarta dan masyarakat yang lainnya itu memperkenalkan dua keluarga yang bisa jadi berbeda daerah, suku, bahasa dan lain sebagainya. Ini penting sehingga kalau kita sudah saling kenal mengenal, ada sebuah kejujuran, ya kan? Kejujurannya apa? Ya saling tahu, oh ternyata keluarga dia seperti ini,
Oh, dikenalkan ini itu. Nah, inilah yang justru menutup seseorang itu untuk berbuat bohong. Padahal kita juga dianjurkan memilih jodoh juga dari aspek keagamaan. Misalnya dalam salah satu hadis itu disebutkan tungkahul mar'atu li arba'in. Nikahilah perempuan itu karena ada 4 faktor. Salah satunya adalah li jamaliha, karena faktor kecantikannya, lalu faktor nasabnya, lalu faktor dompetnya, faktor kekayaannya, limaniha, ya. Tapi ada faktor yang sangat penting, yaitu walidiniha, karena faktor agamanya. Bahkan Nabi memberikan tekanan bahwa fadfar bidzat din taribat yadak. Anda harus pilih faktor agamanya, Anda akan selamat. Artinya apa? Bahwa dalam pernikahan itu memilih jodoh harus memperhatikan aspek agama. Aspek agama adalah penekanannya pada aspek moral, akhlaknya. Salah satunya adalah kejujuran. Kalau nggak jujur gimana? Udah dari awal ngapusin. Ya nipu apa ya ketipu. Nah, oleh karena itu di sini penting, sehingga jika ada muncul sebuah pertanyaan, misalnya bagaimana ketika ada seseorang yang tiba-tiba mengaku bahwa dia tidak punya istri, janganlah kira-kira. Padahal dia punya istri, karena mau nikah lagi, tahu-tahu harus ngaku bujangan supaya mau gitu kan. Nah, itu dia yang sedang marak terjadi saat ini. Nah, ternyata ini direspon dalam kitab-kitab fikih. Dalam salah satunya adalah dalam kitab Al-Muhadzab yang dikarang oleh Syairazi. Beliau mengungkapkan begini. Wa in kana rajulun, ya, seandainya ada seseorang ya yang mengatakan kepada orang, wa in kana, ya, wa in qala lahu rajulun, ya, seandainya ada seseorang, ya, yang mengatakan bahwa ditanya halaka zaujah, apakah Anda ini punya istri? Lalu kemudian dia menjawab la, padahal dia punya istri tapi ngakunya la. Ini bagaimana? Ya. Nah, maka dalam kitab Muhadzab itu dijelaskan dia punya istri tapi ngakunya nggak punya istri. Fa'ilam yanwi, ya, kalau seandainya dia itu tidak ada niatan, ya, fa'ilam yanwi bihi at-thala, kalau tidak ada niatan untuk menceraikan, ya, lialam tutolak, maka tidak terjadi itu, tidak ada talak. Iya. Jadi oleh As-Syairazi dianggap bahwa orang yang mengaku dirinya tidak punya istri sementara dia punya istri, memang ini masuk pada wilayah kalau toh bab nikah ini kinayah, sindiran. Nah, talak berupa sindiran tadi kalau tidak disertai niat untuk menceraikan maka tidak jatuh tolaknya. Tapi wa innawa, kalau seandainya dia niat, ya, niat untuk menceraikan, ya waqa'a, maka jatuh itu talaknya. Itu sebabnya dalam bab talak itu ada pembagiannya. Ada disebut dengan talak dilakukan oleh seorang suami dengan kalimat yang soreh. Soreh itu dengan bahasa yang jelas, seperti kamu saya tolak, kamu saya lepas. Ya, itu adalah
sharih, maka jatuhlah talak. Tetapi kalau berupa sindiran, ya, berupa kinayah, kadang-kadang ini sering dilakukan oleh orang, tapi orang itu ya tidak mengetahui kalau itu bagian daripada talak berupa kinayah, sindiran. Nah, misalnya, udahlah, kamu pulang aja ke orang tuamu, ya. Secara tidak langsung Ya, oke. itu kan sindiran. Betul. Kalau kalimat sindiran itu diucapkan oleh suami dengan niat untuk menceraikan istrinya, maka jatuhlah talak tersebut. Tetapi kalau tidak dibarengi dibarengi niat untuk menceraikan istrinya, maka tidak jatuh. Baik, jadi bisa dikatakan semuanya tergantung niat ya Pak Kiai ya. Kalau bahasanya itu kinayah. Nah, menurut As-Sairazi dalam kitab Muhadzab, bahwa orang yang sudah punya istri ngakunya tidak punya istri, itu adalah kebohongan. Nah, di situ karena dia ngaku tidak punya istri, bagaimana istri yang ada di rumah itu? Nah, bagaimana kan? Pak Kiai? Nah, itu namanya masuk dalam wilayah kinayah. Kalau seseorang yang ngaku nggak punya istri tadi niat untuk menceraikan istrinya, maka jatuhlah. Tetapi kalau dia tidak niat untuk menceraikan istrinya, maka talaknya tidak jatuh. Artinya istri yang pertama tetap. Hanya namanya bohong tetap sebagai sebuah kebohongan. Ini sebagai sebuah dosa tersendiri. Jadi tolak itu sendiri, kebohongan itu sendiri. Tetapi ada hubungannya. Yaitu apa? Ini adalah bentuk kinayah. Kinayah itu dalam bab tolak, kalau diniati untuk menceraikan, maka jatuhlah perceraian. Tetapi kalau tidak dibarengi dengan niat untuk menceraikan, maka tidak jatuh, tidak termasuk mentalak istri. Baik Pak Kiai. Nah, apakah wanita yang dinikahi tadi bisa menggugat cerai bila merasa dibohongi oleh lelaki tersebut, Pak Kiai? Apakah pernikahannya menjadi batal setelah mengetahui bahwa pria tersebut ternyata sudah beristri? Bagaimana Pak Kiai? Ya, jadi ada istilah fasakh, ya. Ada istilah cerai. Misalnya fasakh itu rusak. Misalnya ada seseorang menikah karena tidak tahu asal usulnya, nikah begitu saja. Ternyata suami dan istri ini sudah punya anak 2, bisa 3. Tahu-tahu termasuk istrinya itu al-muharramat, termasuk perempuan-perempuan yang haram untuk dinikahi. Bagaimana Ya kan? itu Pak? Maka disebut dengan mahram. Mahram atau al-muharramat itu perempuan-perempuan yang dilarang untuk dinikahi. Jadi kalau muhrim itu orang yang ihram, ya, orang yang sedang berpakaian ihram dan sedang menjalankan umroh atau haji. Tetapi kalau mahram atau al-muharramat itu perempuan-perempuan yang haram untuk dinikahi. Maka tidak membatalkan wudhunya. Dalam fikih itu mahramnya, ya kan. Nah, perempuan yang haram dinikahi salah satunya memang saudara sekandung. Kadang-kadang kan tidak tahu karena mungkin ya zaman dulu kan, dia punya istri di mana, atau masih saudara yang ternyata haram untuk dinikahi. Nah, dia nggak tahu waktu nikahnya, tahu-tahu sudah punya anak. Nah, begitu tahu, ternyata ini nggak boleh ini. Nah, sejak itu
disebut dengan fasah. Fasah itu secara otomatis rusak. Oke. Atau salah satunya murtad, ya kan? Ya, itu juga fasah. Ya, secara otomatis, ya, fasah itu rusak secara otomatis. Nah, berbeda dengan kasus tadi, seorang perempuan yang ditipu namanya oleh suaminya sendiri. Iya, baik. Ya, ini tidak membatalkan akad pernikahan. Nikahnya sah. Juga tidak mengakibatkan fasah. Hanya saja boleh seorang perempuan yang ditipu oleh suaminya tadi melakukan gugat cerai atau minta cerai. Itu adalah bagian daripada alasan, karena memang hak untuk menceraikan itu adalah ada di pihak laki-laki. Jadi nggak sembarangan. Tetapi karena ada faktor lain, maka perempuan itu bisa saja melakukan gugatan cerai dengan alasan syar'i. Misalnya punya suami mabuk-mabukan melulu, nggak mau sholat, ya kan? Itu boleh. Minta cerai itu, mengajukan gugatan cerai itu boleh. Tetapi kalau faktor misalnya suami di PHK, ini nggak bener, nggak boleh. Atau keuangannya kurang. Atau gitu. apa namanya? Misalkan gajinya nggak sesuai. Gitu. Gajinya nggak sesuai atau nggak sesuai yang diharapkan. Waduh, ternyata kok begini-begini doang gitu. Enggak boleh itu. Jadi istri tetap menerima sesuai dengan qada dan qadarnya Allah. Jadi rezeki itu urusan Allah. Kadang-kadang ada, ya Allah, waktu belum menjadi suaminya, Masya Allah itu dompet tebel banget. Orang gedongan, ya kan? Anak juragan, atau memang dia sendiri bos. Perlente gitu kan, bajunya keren, duitnya tebel, tahu-tahu begitu jadi suami istri, Masya Allah, ternyata usahanya mungkin jadi bangkrut atau di PHK macam-macam. Dan ini tidak boleh jadikan alasan. Gara-gara rezekinya kurang lalu mumpung ada yang mau di orang lain, kayaknya mantan pacar ini. Itu nggak boleh minta cerai yang alasan seperti itu. Jadi alasannya harus syar'i. Nah, salah satunya alasan syar'i tadi karena merasa ditipu oleh suami yang ngakunya bujangan, ternyata sudah punya istri, bahkan masih resmi. Nah, yang seperti ini artinya bisa dijadikan alasan, karena istri kan nggak bisa dengan seenaknya sendiri, saya ceraikan kamu, karena hak menceraikan kan pada suami. Maka nanti biar kita lakukan gugatan perceraian, nanti hakim yang akan memutuskan, oh ternyata ini nggak beres. Ya, nah begitu. Jadi pertanyaan yang tadi itu salah satu jawabannya adalah pernikahannya tetap sah ya Pak Kiai ya. Apabila merasa dibohongi, pernikahannya tetap sah, tidak batal kayak gitu. Iya, memang ada problem Mbak Aida. Kadang-kadang orang yang melakukan pernikahan tanpa didasari dengan pencatatan, ya itu yang disebut dengan nikah sirri, itu kan tidak mempunyai kekuatan hukum. Begitu mau mengajukan, loh kamu buktinya mana? Dulu waktu menikah enak-enak aja, nggak perlu ada pencatatan. Giliran mau cerai, dia tidak melakukan minta pencatatan kan?
minta pencatatan itu kan harus ada bukti, kamu kapan nikahnya, gitu kan? Ini problem. Tanya betul. Ya, maka hati-hati yang model begini nih. Jangan asal mengikuti hawa nafsu, kenal di mana, lalu tiba-tiba memaksakan diri untuk menikah tanpa mengetahui seseorang itu asal usulnya siapa atau dari mana. Ini penting. Apalagi di era sekarang ini, kadang-kadang orang hanya kenalan lewat Facebook. Ini paling banyak. Di Facebook itu kadang-kadang wajahnya bagus. Filter pakai. Masya Allah, tahu-tahu orang lain. Ya, yang lebih nggak enak lagi, ada kasus itu ternyata laki-laki sama laki-laki. Lagi kawin. Kan? Makanya hati-hatilah. Kita ini hidup di era sekarang. Mungkin bagi generasi-generasi muda terutama, jangan mudah ya menerima rayuan gombal dari laki-laki yang kepingin menikahi ya dirinya. Jadi harus tahu siapa dia ya. Betul. Siapa dia itu harus tahu tuh supaya nggak kecewa. Itulah. Baik Pak Kiai, sekarang kita masuk ke segmen curhatan si Fulan. Ada yang bertanya nih Pak Kiai ya. Assalamualaikum Kiai, saya Ahmad Saputra, izin bertanya, bagaimana hukum persetujuan istri pertama ketika suami akan menikah lagi? Wah, ini pertanyaannya ini banyak kasus. Memang dalam hukum ya positif kita diatur, terutama bagi orang-orang yang mau melakukan poligami. Itu ketika dilakukan secara resmi harus ada putusan pengadilan. Misalnya dengan alasan tertentu, orang poligami itu kan kalau mau melakukan, mengajukan dulu ke pengadilan, alasannya apa? Ya, setelah itu salah satunya adalah ya alasan atau izin dari pihak istri. Ya, nah izinnya itu juga harus jelas, tidak sembarangan. Kalau hanya izin omongan direkam bisa aja palsu. Atau hanya sekedar surat pernyataan bisa aja palsu. Bukan dia gitu. Iya. Atau asli tapi dipaksa gitu kan, bisa jadi. Oleh karena itu putusannya harus lewat pengadilan. Nah, oleh karena itu putusan pengadilan itu nanti yang dijadikan sebagai alasan tadi. Nah, sekarang tadi yang ditanyakan hukum persetujuan istri pertama. Nah, persetujuan. Kalau kita menggunakan rujukan pengadilan agama, ya harus gitu. Ya, tetapi di dalam fikih memang tidak menjadi satu persyaratan. Ya, dari aspek fikih. Oleh karena itu, aturan-aturan fikih klasik itu harus diperkuat dengan aturan-aturan hukum yang ditetapkan oleh negara, supaya apa? Melindungi kaum perempuan, sehingga tidak begitu gampangnya, kecuali memang karena faktor-faktor yang lain ya itu mungkin ada pertimbangan-pertimbangan tertentu, tetapi secara umum dari pihak istri kan ingin juga eksistensinya, ya kan? Ya, eksistensi mungkin kalau baru pertama kali ya lagi ya awal-awalnya yang penting senang dulu, tetapi ke depan mungkin barangkali berbeda. Ya, itu penting, ya penting sekali supaya saling menguatkan. Jadi kedua juga antara pihak istri yang pertama dengan istri yang nomor dua saling mengenal juga, itu penting.
Kalau tidak tahu gimana nanti? Iya, Ya kan? betul, Pak Kiai. Jadi problem, jadi banyak problem ke depannya. Oleh karena itu tidak cukup hanya berdasarkan ya pendekatan fikih saja, sah sih sah, tetapi akan lebih baik melalui proses aturan perundang-undangan kita, yaitu misalnya antara lain minta izin istri, dan itu melalui keputusan hakim, keputusan pengadilan, bukan hanya sekedar izin. Ya. Itu lebih aman. Baik Pak Kiai, sekarang berlanjut kepada pertanyaan kedua. Assalamualaikum Kiai, saya Hasan Cape. Izin mau bertanya, apakah jika calon pengantin pria mengaku bujang padahal sudah menikah, kemudian mempunyai anak dari istri kedua, apakah sang anak akan mendapatkan hak waris? Kalau dapat, bagaimana perhitungannya Pak Kiai? Iya. Dari aspek fikih kita sudah kita ini secara pembagian waris sudah diatur. Jadi dalam bab mawaris itu diatur siapa saja yang punya hak untuk saling mewarisi. Antara aslun atau pokok dalam hal ini bapak atau far'un anak keturunannya atau saudara-saudara yang lain. Jadi dalam ilmu waris sudah diatur. Nah, asal itu masuk dalam kategori anak, anak punya hak untuk mendapatkan waris bapaknya, sekalipun memang tidak dicatat atau dilakukan lewat pernikahan siri, tetapi dalam aspek hukum perdata, wabil khusus tentang hukum keluarga, itu memang punya hak. Namun demikian ini repot banget. Mungkin pernah ada kasus tertentu saya tidak menyebutkan orang karena nggak boleh. Ada bintang film dulu. Disensor ya Pak? Iya, itu menikah dengan pejabat ras, pejabat negara lah. Saya nggak sebutkan, tapi jabatannya boleh. Mungkin apalah menteri apa dulu ya, pokoknya menteri lah, salah satu menteri zaman era Pak Harto itu. Ya, itu sampai punya anak, akhirnya begitu anaknya sudah besar, diceraikan juga istrinya itu, lalu ingin menuntut haknya, sampai pada proses, kalau tidak salah sampai MK segala. Jadi ingin menunjukkan bahwa kami ini adalah anaknya si dia, karena bahwa seseorang itu punya implikasi, karena sudah melakukan proses pernikahan, punya akibat hukum. Pertama, saling mewarisi, itu penting. Kedua, ada nasab kan, kalau anaknya laki-laki, kalau anaknya perempuan. Nah, ini kan butuh. Oleh karena itu ada kejelasan. Nah, kadang-kadang orang yang tidak mempunyai kekuatan hukum dalam pernikahan, begitu ada salah satu yang meninggal, terutama pihak laki-lakinya atau suaminya itu meninggal, pihak istri yang kesekian, kedua mungkin ingin mendapatkan anaknya, maksudnya anaknya itu mendapatkan hak waris. Nah, ini kalau ke pengadilan juga kadang-kadang bermasalah karena waktu nikah tidak mempunyai kekuatan hukum. Tidak ada buktinya gitu Pak Kiai. Tidak, bukti sih ada bukti. Bukti yang lain, tetangga, saksi atau surat yang lain, tetapi itu tidak kuat untuk menjadi alat bukti. Nah,
Oleh karena itu, bagaimana cara penyelesaiannya? Nah, kalau kita ini sama-sama punya kesadaran dalam beragama, oke lah, itu sudah lewat. Yang namanya pernikahan sudah berjalan. Bahkan suaminya juga sudah meninggal. Mestinya sama-sama anak atau dengan mantan istri dengan istri yang masih itu, ya harus saling legowo lah. Ya, ngomong. Ada komunikasi, ada hak-hak yang memang harus diberikan kepada anak-anaknya, termasuk hak untuk mendapatkan waris. Dan ini harus diberikan pencerahan. Saya kira bisa bertanya kepada tokoh agama, atau bisa juga memang kita coba ke lembaga negara, ya, dalam hal ini lembaga peradilan, pengadilan agama, atau ke KUA, ya. Walaupun memang pasti ada unsur penyalahan, disalahkan. Kenapa kamu dulu waktu nikah nggak pakai resmi-resmian, giliran anaknya nuntut waris kamu minta datang ke sini, ya. Tetapi itulah yang sudah lewat. Ini juga masalah hukum yang perlu penyelesaian. Jadi harus ada kesadaran bahwa pembagian waris itu kan sebetulnya urusan keluarga, tidak harus diselesaikan lewat pengadilan, kecuali memang ada hal-hal yang membuat keterpaksaan karena konflik. Biasanya orang yang ribut ke pengadilan gara-gara waris kan karena konflik itu. Nah, akan lebih baik diselesaikan secara kekeluargaan. Kalau secara keluargaan, insya Allah semuanya enak. Oh, kita ya sama-sama punya kesadaran. Apa sih artinya harta di saat kita ini umur sudah tua misalnya? Sama-sama tua kan itu kalau mantan istri dengan istri yang sudah ada itu sama-sama sudah tua. Mungkin anaknya kan harus diberikan kesadaran, udahlah. Bagi anak dari istri pertama harus sadar bahwa yang punya hak bukan Anda saja. Ada anak lain dari istri yang lain punya hak untuk mendapatkan bagian waris. Ini penting kesadaran bersama. Nah, Pak Kiai, kalau keadaannya seperti tadi, Pak Kiai, apakah boleh anak laki-laki dari istri pertama menjadi wali nikah untuk anak dari istri kedua? Iya, kalau kita merujuk tadi ya, yang pernah kita bahas, ada wali yang bisa dijadikan ya untuk wali nikah, ada urutannya. Misalnya ayah gitu kan, lalu kakek dan seterusnya, ya kan, lalu saudara sekandung, lalu saudara seayah. Nah, jadi boleh ya menjadi wali ya saudara sekandung juga saudara seayah, ya kan. Nah, yang Mbak Aida tanyakan itu kan masih saudara seayah, ya, gitu. Masih ada satu darah gitu ya. Ya, saudara seayah, ya itu boleh. Okay. Ya, karena nasabnya itu dinisbatkan kepada bapaknya. Jadi boleh wali dari saudara seayah. Ya, jadi tidak mengapa. Nah. Berarti diperbolehkan ya Pak Kiai. Iya. Baik, sahabat setia konten Tanya Kiai, dari wejangan Pak Kiai yang sudah disampaikan dapat kita tarik kesimpulan bahwa tadi lelaki yang sudah beristri kemudian mengaku belum beristri untuk bisa melamar wanita lain, maka dapat disimpulkan apakah termasuk dari kinayah talak
disimpulkan bahwa semuanya tergantung dengan niat dari laki-laki tersebut, seperti itu. Semoga jawaban pada episode kali ini bermanfaat untuk sahabat Tanya Kiai semua. Terima kasih Pak Kiai sebelumnya sudah memberikan ujangan kepada sahabat kita, dan juga terima kasih juga kepada sahabat Tanya Kiai yang sudah berpartisipasi dalam memberikan pertanyaan. Dan mohon maaf apabila ada pertanyaan yang masih belum terjawab, maka jangan lupa untuk tetap saksikan Tanya Kiai hanya di channel NU Live. Terima kasih, saya juga sebagai host Aida Nur Aida. Main becek di pinggir kali. Cakep. Pulangnya dijemput Bang Mali. Mantap betul. Udah aneh ingetin berkali-kali. Cendel betul. Tontonin tuh Tanya Kiai. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.